sebuah film yang disutradarai John Guillermin dan Jeff Bridges sebagai pemeran utama, menghadirkan sebuah petualangan yang sangat memukau. Diceritakan seorang eksekutif Petro Corporation, Fred Wilson, yang diperankan Charles Grodin, tertarik dengan sebuah pulau di Samudra Hindia. Sebuah pulau yang sangat tersembunyi dan diyakini mempunyai kandungan minyak yang sangat banyak. Bersama dengan rombongan, dia menuju tempat itu untuk melakukan penelitian dan pengeboran. Adalah Jack Prescott yang diperankan Jeff Bridges, seorang ahli paleontologi primata, ikut menyelinap dalam rombongan itu. Jack yang punya tujuan untuk menyelidiki primata itu secara diam-diam ikut menumpang dalam kapal mereka. Namun, usaha Jack ini ternyata diketahui oleh Fred dan kawan-kawan, sehingga Jack pun ditangkap. Jack dicurigai sebagai mata-mata perusahaan lain, tapi karena mereka sudah berada di tengah lautan, terpaksa Jack harus ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, Jack dan rombongan melihat sebuah perahu kecil yang terapung di tengah lautan. Ketika dicek, ternyata berisi seorang gadis cantik yang sedang pingsan. Ia bernama Dawn, yang berhasil selamat dari kapal yang ditumpanginya yang meledak dan tenggelam. Wanita cantik yang bernama Dawn, yang diperankan Jessica Lange, akhirnya diselamatkan dan ikut dalam rombongan penelitian minyak di pulau itu. Sebuah pulau yang diselimuti kabut tebal menjadi tujuan mereka. Mereka harus menaiki perahu kecil untuk menembus kabut dan mencapai pulau tersebut. Sebuah pulau yang sepertinya tidak pernah disentuh oleh manusia, terlihat masih alami. Namun mereka terkejut karena melihat sebuah tembok raksasa membentang di sepanjang pulau tersebut. Mereka sedikit curiga siapa yang membangun tembok sebesar dan sepanjang itu. Sayup-sayup di kejauhan terdengar suara gendang yang ditabuk. Sepertinya ada sebuah upacara yang sangat besar. Jack dan rombongan mencoba mendekati arah suara tersebut. Benar saja, ternyata ada kerumunan orang-orang yang berpakaian suku pedalaman yang sedang melakukan upacara ritual persembahan kepada dewa yang mereka puja. Mereka menyebutnya Dewa Kong. Saat Jack dan kawan-kawan sedang mengamati upacara suku pedalaman itu, ternyata ketua suku yang masih primitif tersebut melihat rombongan Jack yang sedang bersembunyi. Mereka menganggap bahwa Jack dan teman-temannya mengganggu proses ritual mereka. Sementara Jack dan teman-temannya yang sudah tahu keberadaannya diketahui suku tersebut merasa sedikit panik karena kepala suku mendatanginya dengan penuh amarah. Melihat Jack dan rombongan membawa wanita berkulit putih, kepala suku tersebut mengajukan tawaran agar wanita yang dibawa Jack bisa ditukar dengan 6 gadis asal suku mereka. Namun Jack mengatakan tidak. Keributan pun terjadi. Mereka mencoba memaksa. Kepala suku memerintahkan suku yang lain untuk menyerang. Serentak semua suku maju menyerang. Melihat itu, Jack dan kawan-kawan menembakkan peluru ke udara agar mereka takut. Suara berodongan peluru ke udara membuat orang-orang suku pedalaman tersebut sedikit takut. Kesempatan itu dimanfaatkan Jack dan kawan-kawan untuk lari menjauh dari tempat itu. Mereka kembali ke perahu dan menuju kapal menyelamatkan diri. Namun tanpa sepengetahuan mereka, suku pribumi itu terus mengikuti dan mengintai kemana perginya Jack dan teman-temannya. Hingga pada akhirnya saat Dawn sedang sendirian, suku pribumi perlahan mulai mendekat. Saat itu si Dawn yang sedang menunggu kedatangan Jack tidak mengetahui kalau dirinya sedang diintai. Dan akhirnya tubuh Dawn disambar suku pedalaman dan berhasil diculik oleh sekelompok suku tersebut. Jack yang mengetahui bahwa Dawn sudah hilang segera memberitahu teman-temannya. Jack dan kawan-kawan akhirnya putar balik menuju pulau tersebut untuk kembali merebut Dawn. Sementara Dawn yang berhasil dicuri rombongan suku pedalaman tersebut, tangannya diikat. Mereka membiusnya dan dibawa ke sebuah altar. Sepertinya akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Dawn ditinggalkan sendirian dengan keadaan tangan terikat.
pintu gerbang ditutup dan mereka mulai melakukan upacara ritual sambil berteriak "Kong" sebagai panggilan kepada dewa mereka. Tampak di kejauhan beberapa pohon bergoyang-goyang, burung berterbangan seperti ada sesuatu yang besar yang sedang keluar dari dalam hutan. Duan mulai melihat sesuatu yang besar mendekat muncul melalui pepohonan. Suara mengaung memakakkan telinga. Sesosok makhluk besar muncul dari pepohonan. Dia adalah King Kong, seekor binatang buas yang menghuni tempat itu. Bentuknya yang besar seperti raksasa membuat Dawan ketakutan dan menjerit-jerit. Tangannya yang besar itu menggapai tubuh Duan. Duan tak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar bahwa dia akan segera dimangsa binatang buas itu. Di bawah cengkraman King Kong yang sangat besar itu, wanita itu dibawa masuk ke dalam hutan tepat saat Fred dan Jack tiba di tempat itu. Jack dan rombongan sangat kaget melihat sebuah telapak kaki yang sangat besar seperti sebuah telapak kaki raksasa. Dan mereka sadar bahwa si Dawan telah dipersembahkan kepada makhluk besar itu. Mereka segera mengejarnya ke tengah hutan dengan mengikuti jejak telapak kaki tersebut. Mereka masuk ke dalam hutan melewati lembah, jurang, dan batu-batu yang besar. Sebuah jembatan yang membentang panjang di atas jurang yang dalam harus mereka lewati. Jack berhasil melewatinya sementara teman-temannya tertinggal di belakang. Satu persatu temannya mulai menyeberang jembatan itu. Dengan penuh kehati-hatian mereka berusaha menyeberang sampai ke sisi. Namun si King Kong yang tahu dirinya diikuti segera berbalik badan dan menyerang Jack dan kawan-kawannya. Sebuah petaka terjadi ketika teman-teman Jack belum sampai menyeberang, masih berada di tengah jembatan. King Kong mendekati jembatan itu, mengangkat, memutar, membalik sehingga teman-teman Jack harus berjatuhan ke dalam jurang yang sangat dalam. Tidak ada yang selamat kecuali Jack dan Duan yang berhasil bersembunyi dari amukan si King Kong. Si King Kong terus memburu kedua orang tersebut, namun dewa keberuntungan masih berpihak kepada keduanya, sehingga mereka berdua selamat. Jack memerintahkan kepada Buan untuk segera kembali kepada teman-temannya, memberitahu bahwa seekor King Kong yang besar sedang membawa Dawan. Sementara Jack yang sudah menyeberang ke sisi lain terus mengikuti King Kong yang membawa Dawan, tapi anehnya King Kong tersebut tidak memakan Dawan. Sepertinya si King Kong melihat kecantikan Dawan menjadi terpesona dan jatuh cinta. Saat King Kong mulai meletakkan tubuh si Dawan, tiba-tiba seekor ular piton raksasa menyerang si King Kong. Pertarungan sengit pun terjadi antara King Kong dan ular raksasa. Sang ular yang juga bertubuh besar dan panjang itu menyerang, melilit dan menggigit. Si King Kong sedikit terdesak, namun dengan kekuatan yang besar perlahan berhasil melepaskan lilitan ular tersebut dan menangkap kepala ular, mematahkan sampai ularnya mati. Melihat kesempatan itu, si Dawan mencoba melarikan diri dan berhasil bertemu dengan Jack. Kemudian melarikan diri menjauh dari keberadaan King Kong. Namun sang King Kong yang telah berhasil mengalahkan ular raksasa tersebut terus mengejar kemana si Jack kabur. Hingga akhirnya Jack merasa terdesak kehabisan jalan. Hanya sebuah jurang yang sangat dalam menjadi pilihan antara hidup atau mati. Tidak ada pilihan yang lain kecuali terjun ke dalam jurang. Dan ternyata jurang itu bawahnya sebuah sungai yang sangat dalam, sehingga mereka pun selamat dari kejaran King Kong. Sementara Buan yang tadi selamat dari King Kong menuju teman-temannya dengan langkah yang lunglai. Dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa ada seekor King Kong yang besar yang sedang mengejar Jack dan menuju ke tempat ini. Fred dan teman-temannya yang mendapat laporan dari Buan segera membuat perangkap, membuat lubang yang sangat besar. Digalinya lubang itu dengan cepat, mesin alat berat dikerahkan dan jebakan pun jadi. Sementara Jack yang tadi terjun ke jurang akhirnya pun sampai di tempat teman-temannya. King Kong yang terus mengejar Jack juga sampai ke tempat itu. Pintu gerbang yang besar pun dibuka dan King Kong terus berjalan ke depan. Tanpa disadari ia terjatuh ke dalam jebakan yang telah dibuat Fred.
yang di dalamnya ternyata telah diisi sebuah gas bius yang mampu melumpuhkan seekor King Kong raksasa. King Kong pun jatuh terkapar tak berdaya. Fred yang semula berada di tempat itu yang bertujuan untuk pengeboran minyak menjadi berubah pikiran ketika melihat seekor King Kong yang besar yang sudah tertangkap. Dia berpikir bahwa King Kong itu lebih menghasilkan uang ketika dipertontonkan dalam pertunjukan di sebuah kota. Akhirnya dengan membawa sebuah kapal besar super tanker, King Kong berhasil dibawanya ke kota. Di sebuah kota, pertunjukan besar pun digelar, menyajikan sebuah tontonan yang sangat spektakuler. Sebuah drama persembahan kepada King Kong raksasa pun dimulai. Pertunjukan itu mendatangkan ribuan penonton di seluruh kota di Amerika. Pertunjukan akan segera dimulai. Seekor King Kong raksasa yang sudah dirasuki obat bius diikat, dimasukkan ke dalam sangkar besi yang sangat kuat. Tangan dan kakinya pun dirantai dengan besi baja yang juga sangat kuat, sehingga keselamatan akan lepasnya King Kong pun tetap terjaga. Seorang wanita cantik yang menjadi pemeran utama dalam drama itu yang ternyata adalah si Dawn, dengan dihiasi laksana putri raja, ia mulai didekatkan dengan si King Kong yang terlemas tadi. Si King Kong yang terlihat sangat lemas dan tidak berdaya karena pengaruh obat bius tadi mendadak melihat ke arah Dawn, yang saat itu sedang terjadi insiden kecil antara si Dawn dan kru lainnya. Melihat hal itu, si King Kong tiba-tiba berontak. Dia merasa si Dawn sedang dalam bahaya. Dia mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Dia menarik rantai yang mengikatnya. Perlahan rantai mulai terlepas. Seluruh penonton menjadi tegang dan mulai ketakutan. Namun panitia memberi informasi bahwa King Kong tersebut masih aman karena kakinya masih terikat dengan rantai yang sangat kuat. Namun di luar dugaan, King Kong itu juga melepaskan rantai yang mengikat kakinya. Dia mengamuk, mematahkan besi yang mengurungnya, dan pada akhirnya dia terlepas. Ribuan penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan itu menjadi kalang kabut. Semuanya lari ketakutan menyelamatkan diri masing-masing. King Kong benar-benar marah besar. Semua dihancurkan. Gedung, mobil, semua diangkat, dijatuhkan, dan dihancurkan. Puluhan orang, bahkan ratusan orang menjadi korban keganasan amukan si King Kong, termasuk Fred yang akhirnya pun juga menjadi korban injakan King Kong yang sangat besar tersebut. Si Fred diinjaknya sampai tewas. Sementara Jack dan Dawn terus berlari menyelamatkan diri. Ribuan petugas keamanan yang dimiliki Amerika Serikat semua dikerahkan dengan menggunakan peralatan tempur yang lengkap, juga pesawat helikopter yang dilengkapi dengan tembakan peluru canggih disiapkan untuk mengejar dan melumpuhkan si King Kong. Sementara Jack dan Dawn terus berlari menyelamatkan diri, menaiki sebuah kereta di bawah tanah. Namun sang King Kong pun bisa mengendusnya. Dia mengamuk, mematahkan kereta, merobek-robek, mengangkat dan menghancurkan kereta tersebut sampai hancur berkeping-keping. Sementara pasukan yang disiapkan untuk melumpuhkan King Kong terus mengejar dan memburu King Kong yang terlepas, namun mereka kehilangan jejak. Jack mencoba memberitahu pihak militer kemana tujuan King Kong berada. Namun saat sedang menelepon, tiba-tiba si Dawn diculik oleh King Kong yang sejatinya mengikutinya terus. Dia digenggamnya, dibawa naik ke sebuah gedung yang sangat tinggi. Sebuah gedung yang mirip berbentuk sebuah bukit yang ditempati King Kong di alam aslinya. Berbekal informasi dari Jack, pasukan militer pun juga menuju gedung besar tersebut. Sang King Kong yang sedang memanjat di atas gedung ditembaki rame-rame. Dia diberondong dari segala penjuru arah. Beberapa helikopter tempur dikerahkan tanpa ampun. Sang King Kong diberondong tembakan dari udara. King Kong melepaskan kawan dari genggamannya. Beberapa pesawat tempur harus jatuh karena terpukul oleh pukulan sang King Kong. King Kong semakin tak berdaya. Ratusan peluru bersarang di dadanya. Dia pun mulai roboh, terkapar, dan terguling jatuh di tanah dari ketinggian gedung World Trade Center yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menolong, sementara Jack dan Dawn hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dengan bersedih. Dan akhirnya
Sang King Kong pun menghembuskan nafas terakhir dan berbaring mati. Sampai di sini ceritanya selesai. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.